Oke, Assalamualaikum dan Sanak Minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, sebelum kita kenalkan, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, pemirsa Taki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini, salah seorang pengusaha laundry tingkat nasional dan internasional juga ya. Ini boleh Bang ya, saya kenalkan seperti itu ya, Bang Anton Agusta. Ya. Betul sekali Bang ya. Saya Anton Agusta ya, betul. Saya panggil apa ini, Abang aja lah ya. Udah Boleh, atau boleh. gimana? Udah lah apa, Abang nggak apa. Tapi di Jakarta biasa panggil udah. Udah ya, Iya. saya panggil Abang aja lah di sini. Siap. Sekarang dibalik-balik Bang. Kalau orang panggil udah, kita panggil abang. Kalau Ya. orang panggil abang, panggil udah. Siap. Orang di Jakarta manggil kita Uda dan perempuan Uni ya. Ya, Pas nyampe di sini orang-orang kampung sini manggil kita abang sama kakak ya. siap, siap. Dibalik ya. Kita pakai orang sini aja ya. Panggil abang aja lah ya. Boleh, boleh, Oke. Abang ini pengusaha laundry yang sudah lama ya malang melintang. Dan sering mendapatkan penghargaan ini. Tapi kita basa-basi dulu lah Bang ya. Boleh, boleh, boleh. Asli ini Payakumbuh ini Bang ya. Asli Balai Kaliki. Jadi bapak itu orang sini. Bapak orang sini ya, Balai Kaliki ya. Balai Kaliki. Ibu sebetulnya aslinya Banten. Ibu. Oh Banten ya. Iya, ibu orang Rangkas. Hmm. Jadi bapak merantau ke Jawa dulu waktu bujangnya ke Jakarta. Terus nikah sama ibu, Dibawa pulang. bawa pulang. Saya lahir di sini di Balai Kaliki. Di Balai Kaliki, oke, asli pribumi sini ya. Tenang Gadang. Kutunan Godang, Balai Keliki yang sekarang masuk dalam kelurahan gabungan ya, kelurahan Kota Kocik, Kubu Tapak Raju. Oke, ini kenapa nih? Sampai abang menjadi pengusaha laundry tapi memilih di Jakarta. Ini bolehlah kita, abang ungkap-ungkap sedikit lah gimana sejarahnya ini. Jadi tahun 2000 lulus STM Musawak Selana, Musawaknya. Boleh dicampur-campur boleh bang. Indonesia lah bang. Ini ditonton oleh rakyat Zimbabwe juga bang. Kongo, Bangladesh, Turki. Zimbabwe udah bisa. Spanyol juga bang kan sering berhubungan dengan Spanyol kan. Oh, iya. Ya orang di sana ngerti bahasa Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Minang. Tahun 2000 tamat STM Negeri Payakumbuh. Saya merantau ke Jakarta, Oke. kerja ya biasalah serabutan dan segala macam. Pernah jadi supir 10 tahun. Terakhir habis nikah 2009 akhir. Pengen usaha, nah, gitu, bikin list sama usaha apa, pengen nasi padang segala macam, warnet. Terakhirnya pengen mau bikin warnet, tapi nggak jadi, Oke. karena ada beberapa pertimbangan. Terakhirnya saya bikin laundry. Jadi sebelum bikin usaha, saya bikin list. Saya mau usaha, tapi usaha apa? Usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini. Semua usaha dicari kemungkinan terjeleknya. Misalkan contohnya rumah makan Padang, ini susahnya apa? Oh ternyata rumah makan Padang itu harus masak subuh, belanja subuh, masak, jual, setelah Cuci jual piring ya? cuci piring. Oke. Ini kapan istirahatnya? Yang tersulitnya Malas dulu. abang ya. Kayaknya ini nggak bisa, kayaknya saya nggak sanggup, nyerah, coret. Banyak itu listnya banyak. Sampai terakhir itu tinggal warnet dan laundry. Warnet dan laundry. Oke. Nah sempat mau bikin warnet, udah dapat tempat, bisa sewa bulanan. Terus ada salah satu teman dari SMP 3 Payakumbuh dulu yang di Depok, dia usaha warnet lumayan sukses, belajar sama dia. Nah ketika mau beli CPU-nya diajarin sama dia, Iya, beli ini perlengkapannya ya. perlengkapannya. Ternyata dia belanja juga. Saya nanya sama dia, kenapa kamu belanja lagi? Mau buka cabang? Oh enggak, ini buat peremajaan, buat warnet yang lama diremajakan. Ya, update, upgrade. Oh iya. Nah itu kan di luar kalkulasi perhitungan saya. Oh nggak bisa nih. Jadi usaha ini kayaknya nggak cocok sama saya. Ternyata ada perhitungan yang belum saya ketahuin. Oke. Harus upgrade segala macam. Berarti ada biaya terduga ya. Ya harus ada penyusutan lagi. Penyusutan ya. Dan itu tidak terhitung. Akhirnya wah ini salah perhitungan. Saya coret. Tinggal laundry. Pilihannya tinggal laundry. Yang lain-lain kan udah dicoret dulu semuanya. Iya tinggal laundry. Tinggal laundry. Wah laundry gimana ya? Waktu itu saya masih kerja dengan gaji yang kecil. Saya udah malas nyuci. Nyuci numpang ke pembantu bos, bayar berapa, sampai dijemur aja gitulah, malas nyuci. Kadang dibeliin sate ya martabak. Saya juga pernah dalam posisi itu. Berarti abang masih dalam
Nyupir waktu itu. Iya, ya. Oke. Enggak ada pas. Oh iya, masih nyupir. Mau milih usaha apa yang mau saya bikin. Oke. Ya, jadi mau keluar dari kerjaan mau bikin usaha apa kan di-list dulu. Nah akhirnya tinggal laundry. Yang finishnya laundry kan nyuci bersih rapi wangi udah gitu aja. Iya. Prosesnya terserah. Bodoh amat ya proses ya. Iya mau pakai tangan kan, mau diinjak-injak Iya. kan, mau dibanting-banting iya. ya. Mau pakai mesin cuci bekas kayak mau Iya, apa kayak oke. orang kan nggak tahu. Iya. Yang penting hasilnya. Beda tadi dengan warnet. Ya. Warnet harus upgrade. Wah ini cocok ini. Ya udah deh. Kan masih muda, tenaga masih kuat. Kalau nggak ada mesin cuci, ya nyuci tangan sendiri lah. Ibaratnya jadi tukang cuci lah. Iya. Yang pasti pasarnya oke, pasarnya bagus. Orang malas nyuci. Nah akhirnya bikin laundry, sewa tempat. Ya saya resign dari kerjaan. Butuh proses juga buat resign karena bosnya nggak mau saya keluar. Tempat sampai jalan 3 minggu atau sebulan belum diisi-isi, akhirnya kabur dari kerjaan. Udah, Oke. padahal udah pamit berapa lama nggak dikasih juga, saya kabur. Oke, ini menarik Bang. Abang kan di STM. Ya. STM jurusannya apa dulu Bang? Mesin produksi. Ini teknik kenapa ke pengerjaan. sopir? Kalau Jakarta, yang penting bisa makan. Penting bisa makan. Ini cerita lucu. Saya pas tahun 2000 berangkat ke Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta, saya pernah kerja di bengkel di sini. Oke. Di Ngalau Indah. Ya, di Ngalau Indah ya. Terus bos saya itu pernah ngajarin saya bikin instalasi listrik, instalasi air. Terus bos saya juga pernah nyervis pompa gemuk. Oke. Kalau di sini pompa gemuk ya, pompa gemuk ya, merek Yamada dulu. Nyervis pompa gemuk itu biaya servisnya murah. Bahannya murah, tapi ongkos servisnya mahal. Ya. Dulu 400.000 harga ongkos servis. Menjual jasa berarti ya. Jasa ya, padahal partnya nggak lebih dari 10.000. Wah, dengan keahlian itu, saya pas berangkat ke Jakarta pede. Wah, ini saya punya keahlian, bisa servis pompa gemuk, bisa pasang instalasi listrik, bisa instalasi air. Aman lah ke Jakarta merantau karena ada keahlian ini. Ya, ada keahlian ya. Ada keahlian ya. Nyampe di Jakarta pas pakai bus dulu ya, NPM dulu ya. APD mungkin busnya ya. NPM, udah ada NPM. Udah ada NPM. Ya, NPM udah. yang ya. Saya dulu pertama ke Bandung pakai APD. APD. Oke, NPM ya. Yang pas di daerah tertentu kan dilemparin pakai batu. Ya, di daerah itulah ya. Oke. Nah, nyampe di Kebun Jeruk kan udah gedung-gedung masuk Jakarta. Pas saya lihat gedungnya tinggi-tinggi begitu. Ini gimana cara pasang instalasi listrik? Instalasi ya. Gimana mau masang pipa ya kata. Pasang pipa, gedungnya tinggi begini, ini cara manjatnya aja gimana? Waduh, berarti satu keahlian udah hilang. Gak bisa saya pakai. Hilang di negeri orang. pede. Ya, Oke. Terus keliling-keliling Jakarta nyari bengkel. Ada satu keahlian lagi, servis pompa gemuk. Oke. Modal 10.000 bisa jadi 400.000. Keliling ke bengkel-bengkel, tawarin jasanya, saya bisa servis ini yang rusak begini. Ternyata di Jakarta nggak ada yang pakai gemuk. Mobil kalau T-rodnya rusak harus diganti langsung. Oke. Jadi pompa gemuk nggak ada dipakai di bengkel-bengkel situ. Iya. Cuma di bengkel-bengkel di sini aja pakai pompa gemuk. Keahlian itu juga hilang. Itu nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Ya, Kosong. akhirnya ya apa yang bisa dikerjain? Oke. Apa yang bisa dikerjain ya? Lari nyupir. Yang penting bisa makan. Ya kan? Yang penting bisa makan ya. Berarti selama itu di Jakarta ini ijazah STM belum dipakai ya? Sampai sekarang nggak pernah dipakai. Oke, kita kembali ke kenapa laundry ini yang dipilih. Ini mama kata Bang itu dalam tanda kutip ini babu ya? Babu. Kerjaan babu kan? Kenapa Abang milih itu? Abang laki-laki loh. Ya. Besar, kuat. Karena saya lihat potensinya waktu itu. Potensi ya. Laundry jarang, orang yang malas cuci banyak sekali. Ya saya Lagi ini kan, Jakarta ya. Ya, saya ini kan ke diri saya aja gajinya kecil, saya juga malas nyuci. Iya, Abang mau nyuci baju orang, sementara Abang aja malas nyuci ya. Iya. Nah, jadi ketika orang malas untuk sesuatu itu coba peluang. Iya. Prinsip saya segitu. Jadi kalau untuk awalnya jadi babu dari segala macam itu proses saja. Oke. Nanti kedepannya mungkin bisa kita pelajarin cara yang lebih simpel, lebih gimana. Untuk langkah awalnya udah ini yang pasti ini pasarnya bagus. Iya. Alhamdulillah dari situ lumayan. Berarti memang Abang memilih laundry ini karena pasarnya ya. Pasarnya. Karena berpikir orang di sana malas nyuci ya. Malas Tapi kenyataannya memang iya ya. Ya, Di Payakumbuh juga orang udah malas-malas nyuci sekarang. awal buka sampai sekarang yang cabang pertama itu langsung rame. Ya karena ya orang malas nyuci pas buka laundry. Taruh timbangan, langsung rame. Ini tempatnya yang bagus atau gimana ini? Atau servis Abang yang memuaskan?
Enggak, kan baru buka kan kita belum tahu orang kalau servis kita bagus. Orangnya itu pasarnya ada, pasarnya besar. Nah, saya pernah sering awal-awal itu sampai 2 bulan 3 bulan 24 jam buka. Karena mesin cuci cuma satu, pengering cuma satu. Oh, Orderan terpaksa. banyak, terpaksa. Bukan karena rame ya. Rame dari kapasitas mesin yang ada. Iya, Mesin iya. cuma ada segini. Jadi Iya, produksi mesin cuma misalkan 30 kilo sehari. Iya. Sedangkan orderan masuk misalkan 50 kilo 100 Iya. kilo. Itu banyak menghabiskan waktu ya. Bagi sangat ya 24 jam bukanya. Oke. Malam itu nyuci aja. Jadi rolling itu nggak ditutup-tutup. Terus awal-awal itu juga setrikain baju orang. Baju saya sendiri aja nggak pernah saya setrika. Ini baju orang saya setrika. Oke. Mohon maaf. Terus ada dalaman-dalaman orang. Iya. Aduh, ini kok jadi begini ya? Gimana ya? Agak gimana ya? Mengambilnya, menserikanya ya. Kasarnya itu tembok, itu dinding. Ah. Kayaknya udah ketawa loh mas saya, nertawain saya. Apa yang kamu kerjain? Oke. 3 bulan pertama saya down. Usaha Sempat udah down bagus. juga? Iya. Nah, tapi sebelum don ini, abang memilih laundry. Iya. Kalau saya berteman dengan abang waktu itu pasti saya ketawa. Iya. Ini apa yang dipilih ini Betul. pekerjaan? Kalau saya mending warnet tadi lah atau berdagang. Iya. Orang Padang identik dagang ya di perantauan. Ini teman-teman atau orang-orang terdekat abang ada yang ngetawain nggak? Banyak. Sekarang orang tuh minjem duit kah bang? Biasanya kan kayak gitu bang. Orang yang suka ngetawain ujung-ujungnya gini kan. Udah pinjam duit sekarang mulai diakuin sama mereka gitulah, lebih ke situ. Teman ada dulu teman saya waktu teman SMP. Dia udah duluan buka laundry di Jogja. Oke. Pas saya telepon, saya mau buka laundry. Jangan deh. Tapi dia sudah buka laundry. Udah, dan dia udah tutup. Oh udah tutup. Udah Oke. buka dan mau Kirain udah takut tutup. tersaingi, tahunya takut jangan sampai bangkrut ya kayak dia. Dia ya capek babu gitu. Oke. Ya, enggak duitnya juga enggak ada, ininya juga enggak ada. Bahasa gitu capeknya ya minta ampun. Terus teman yang di warnet juga itu enggak bakal bisa besar. Oke. Itu ya sekuat tenaga aja. Ya mindset mereka masih begitu juga. Nah, 3 bulan pertama sempat down karena komplainan banyak, harusnya kan pakai besok jadi atau 2 hari jadi. Iya. Karena mesin cuman satu pasang, antrian cucian banyak sekali. Orang mau ngambil cuciannya belum jadi, belum selesai, dimarah-marahin. Iya. Uangnya manajemennya kita juga belum bisa. Apalagi marah orang Jakarta kita tahu lah ya. Luar biasa. Nah, sempat stres, saya bilang sama istri saya nggak kuat. Oh, berarti sudah punya istri waktu itu ya? Udah, baru nikah 2009 akhir. Saya nggak kuat, saya mau nyerah, saya mau kerja aja. Terus laundry kita jual. Enak. Istri saya marah, enak aja kamu ngutang loh, ngutang ke bank pakai data nama dia. KTA kan? Yang teraniaya dia nanti ya, blacklistnya ke dia ya. Enak aja kamu. Memang gampang, itu utang harus dicicil. Oh, berarti Kalau enggak, kena istri penalti. kerja bang ya? Kerja. Ada KTA ya? Ya, dia di Jakarta Kredit pakai KTA kredit pembangunan. Oke, berarti istri yang melarang sebenarnya untuk tutup. Dia yang lebih mendukung. Lebih mendukung, ketika saya down, dia beri dukungan dengan cara yang berbeda. Marah-marahin saya. Abang masih ingat apa kata-kata istri terpedas waktu itu yang menjadi motivasi? Yang motivasinya begini. Kamu waktu kerja masih pacaran, saya pengen punya usaha. Dan kamu udah bikin itu list banyak sekali. Usaha ini. Udah kamu coret semuanya. Tinggal satu yang usaha yang kamu ini merinding kan. Tinggal satu usaha yang kamu bisa lakukan. Sekarang pun kamu nyerah. Berarti kalau kamu kerjakan yang lain-lain kamu juga lebih duluan nyerah. Ini udah yang paling ringan ini ya? Ini yang paling ringan menurut kamu, yang paling bisa kamu kerjakan. Dari list tadi ya? Iya. Terus sekarang pun kamu nyerah. Yang benar aja. Di situ saya kaget. Oh iya, benar ya. Yang lainnya udah saya buang. Tinggal ini loh yang saya bisa. Kenapa saya nggak bisa? Terus saya minta dukungan istri juga. Udah deh, bantuin saya deh. Ini minta dukungan nih maksa nih. Enggak. Ya udah, daripada kamu cerewet bantu dong kan. Kalau saya kayak gitu biasanya ya. Ya, bantuin saya. Oke. Pulang kerja kamu bantuin saya. Oke. Itu tembok, itu dinding udah ketawa-ketawa loh saya sendiri. Akhirnya istri pulang kerja bantuin jam 5 sampai kadang dia tidur di situ di pakaian kotor. Nah, ada istri kita lebih semangat. Lebih semangat. Ada yang ngawasin ya. Saya juga sering. Mulai tertata. Oke. Mulai terstruktur lah ya, rapi, masif ya. Enggak ada salahnya. Oke, nah ini
Yang menarik ini kan abang kemarin banyak dapat penghargaan baik dari luar, dari dalam sendiri ya. Abang menciptakan mesin konversi pengering ya. Iya, iya. Ini gimana ceritanya? Ini atas inisiatif sendiri, keterpaksaan atau gimana nih bang? Ya. Tapi sebentar bang, Siap. ini biar kayak podcast terkenal ya. Jangan dijawab dulu ya. Ini antara podcast sama talk show bang, digabung ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Utaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Bang Anton Agusta ya. Ini pertanyaan di segmen 1 tadi Bang ya, yang belum sempat Abang jawab ini kenapa ini? Abang tiba-tiba berinisiatif membuat mesin konversi ini atas dasar apa? Ya. Ya, pas bikin laundry, itu satu mesin pengering wattnya 2200 watt. 2200 watt. Ya. Sedangkan kita sewa tempat, listriknya juga 2200. Berarti matinya lah. Udah kebayang ya. Sampai meterannya diganjal loh pakai sapu supaya nggak turun-turun. Satu mesin cuci, satu mesin pengering kan udah lebih dari 2200 watt. Naikin listrik sampai berapa saya naikin? Kita kontrak, uangnya juga nggak ada. Nah di situ inisiatif salah satu awalnya buat bikin konversi gas. Jadi si mesin pengering itu punya elemen pemanas yang wattnya besar, 2100. 100 watt hanya buat mutarin pengering. Jadi 2100 ini gimana cara ngilanginnya? Tapi hawa panasnya masih dapat. Oke. Nah dibikinlah konversi, dirubah dengan sistem gas. Kayak mungkin kasarnya kayak kompor lah. Kompor ya. Kompor. Disederhanakan ini ya. Ya disederhanakan dengan pemanas kompor. Iya. Tapi kompornya harus otomatis. Ya. Panasnya sekian derajat dia harus mati. Sekian derajat dia harus nyala lagi. Terus enggak ada perubahan dalam menyalakan mesin. Nyalakan mesin kayak biasa aja, tombol udah semuanya otomatis. Nah itu buat kebutuhan pribadi tadinya. Ketika sukses bikin itu, yang 2200 watt itu berubah menjadi 100 watt. Jadi saya masih ada sisa 2100 watt yang buat yang lain. 200 watt untuk satu pengering, sisa 100 watt. Kepake listriknya cuma 100 watt. Hilang 2000 lebih ya? 2100 hilang. 2100? Hilang 2100. Lumayan. Berarti ujung-ujungnya kan karena keterpaksaan ya? Ya, karena kebutuhan. Karena kebutuhan ya, ini yang lebih pantas ya. Ya. Ini sama, ini kalau yang saya dengar ini Bang, kayak sejarah laundry yang pertama itu kan Wahli ya, yang terkenal dari Tiongkok, imigran yang di Amerika, itu kan karena terpaksa dulu. Iya. Itu yang saya baca ya, yang saya dengar ya, nggak membuka laundry manual karena tidak diakui warga Tiongkok ini di Amerika ya. Betul. Oke, itu yang saya dengar sih Bang. Saya searching di internet sih biar kelihatan cerdas aja. Malahan saya belum tahu ini. Abang sebelum di sini udah saya searching dulu Bang. Jadi saya biar kelihatan cerdas aja kan, nggak mungkin saya goblok dekat bintang tamu. Aduh, tet nanti ya. Oke. Malah saya belum tahu yang itu. Ya, itu Bang yang saya baca tahun 1451 tuh Wahli imigran dari rombongan imigran dari Tiongkok, sekarang China dulu ya, sekarang Tiongkok ke Amerika karena ada kerjaan tani ya dikirim. Tapi warga ini tidak bisa diakui. Mereka bekerja tidak bisa diakui menjadi warga negara. Akhirnya untuk mengisi kekosongan, salah seorang dari warga Tiongkok ini Wahli namanya membuka laundry manual. Dari sana 1451. 1451 Jadi yang profesi saya ini baca. udah tua sekali ya? Ya sudah tua. Profesi yang udah lama sekali. Udah lama sekali Ya, kan. Nah dari laundry. sana timbullah yang tercatat dalam sejarah itu sih. Yang sampai sekarang yang saya udah bolak-balik ya internet ini ya. Oke, ini apa tadi mesin konversi? Iya. Apa yang sudah abang dapatkan dari sana? Abang jual lagi atau gimana? Awalnya saya bikin blog. Di blog juga ya, bikin blog ya, blogger ya. Iya, untuk saya tahu pengusaha laundry di luar sana pasti mengalami kesulitan kayak saya. Mesinnya wattnya besar. Di situ saya bikin cara merubah mesin pengering listrik ke gas. Part yang digunakan adalah ini. Abang belajar otodidak. Otodidak. Ya itu kepake ilmu STM-nya. Oh, kepake akhirnya ya. Kepake ilmu STM setelah 10 tahun kan. Kepake untuk diri sendiri ya, tanpa sendiri. ijazah ya. Karena nggak perlu ijazah juga ya. Kecuali kerja sama orang lain. Sebelah laundry saya cabang ketiga waktu itu, cabang kedua ada warnet ngisi kekosongan. Itu udah ada karyawan Dena. Oke. Udah mulai sedikit bos ya kan. Di warnet itu bikin blog untuk ngajarin orang-orang cara bikin konversi. Tapi di bawahnya saya bikin tulisan besar perhatian.
risiko dan segala macam hal yang di luar tanggung jawab saya gitu loh. Oh kayak gas meledak kayak Ya, kesetrum ya gitu. Kesetrum kan mungkin. Kalau takut ya bisa panggil saya buat ini kan. Orang takut pasti bang. Risikonya tuh pasti itu. Jadi iklan tapi dengan cara halus gitu. Iya Tapi paham. benar-benar diajarin semuanya, nggak ada yang disembunyiin. Marketing S3 ya. Banyak, orderan banyak waktu itu. Sampai saya keliling Indonesia hanya masang alat konversi. Ke Batam, ke Pinang, ke Pontianak, hanya memasang alat itu. Karena orang udah terlanjur banyak beli mesin yang wattnya besar. Oke, abang saya dengar juga abang ke Gunung Everest itu dari hasil konversi juga mesin itu. Ah, itu belakangan. Belakangan ya. Belakangan. Oke, berarti masih dalam profesi laundry ya. Masih. Oke. Nah, Hebat ya, dari sampai ke Nepal ya. alat itu banyak orang yang bikin untuk skripsi. Oh, penelitian ya. Penelitian. Nah, ketika salah satu guru pembimbingnya, oh ini barang bagus ini. Pas ada perlombaan Oke. tingkat dunia, 13 negara diikut sertakan perlombaan itu. Akhirnya alhamdulillah kita dapat medali emas. Oh, dapat medali emas. Oh ini barang jelek, kompor jelek itu jadi diakui 13 negara. 13 Pertandingan 13 negara. 13 negara ya di Indonesia ya tuan rumah. Tuan rumah Indonesia. Tapi waktu itu ada juga yang di Kuala Lumpur ya. Habis itu diundang, kita diundang. gitu. Ada acara pertandingan lagi, diundang ke Kuala Lumpur. Waktu saya nggak hadir, terus ada expo industri di Pekanbaru yang Pak Habibie yang bikin. Banyaklah diundang-undang sampai Ibu Panglima Bu Ani waktu itu ya. Bu Ani Yudhoyono ya. Oh bukan, Bu Ani yang Panglima zaman Pak Jokowi juga. Oke. Ibu istrinya Panglima waktu Oke. itu. Kita diundang ke Solo untuk lihat sekolah asrama mereka, sekolah mereka. Terus ya gara-gara laundry lah. Jadi sempat naik pesawat VVIP Angkatan Udara juga, bisa tempat inilah undang-undang. Jadi semi kayak orang penting. Padahal cuman Ini kenapa ini dapat medali emas bang? Saya yakin ini saingan abang dari 13 negara lain ini yang mereka menciptakan sesuatu yang pasti jauh berbeda. Jauh lebih bagus. Ini apa sih yang abang tawarkan sehingga abang bisa Dia medali lebih emas? teknologi simpel tapi tepat guna dan dipakai banyak orang. Finishnya adalah menyerap banyak tenaga kerja. Oh menyerap, menolong dinas juga ya. Iya. Ini kerja menteri juga abang ambil ini sebenarnya. Kalau orang bikin traktor pakai handphone nyalainnya, tapi baru prototipe, belum pernah dipakai di lapangan. Kalau kita kan udah ribuan tersebar dan terbantu pengusaha-pengusaha lain. Mungkin poinnya salah satunya di situ. Terus keamanannya dites sama, wah ini tepat guna nih, udah dipakai banyak orang dan mudah. Mungkin itu salah satunya. Ya saya tertarik ini setelah abang berhasil ini ya menciptakan mesin konversi ya namanya abang ya. Akhirnya banyak abang diundang-undang ya. Sebelum itu abang ketika merakit-rakit itu pernah ada orang yang mengundang atau memberi bantuan segala macam ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Udah banyak juga yang bonceng di jalan ya belakangan berarti. Benar-benar. Benar. Apalagi ini ya 2024 ini ada juga yang seperti itu. Ya Yang kayak Japri lah WA lah. adalah. Ya kebayang ini ya. Biasa lah ya kalau ada momen tertentu ya banyak ya. Enggak apa-apa lah ya. Orang nama juga niat ya usaha ya. Ya. Tergantung abangnya. Oke, ini kita kembali ke laundry abang ini ya. Abang kan buka di Jakarta. Ini mereknya apa ini abang kasih nama? Laundry, Sosa Laundry. Saya mau bikin dulu Sosa, bawahnya topi bondo. Bang, Ngerti nggak? Tahu saya bang. Sosa ini kan bahasa yang kampung dan kampung sekali. Betul. Bahasa yang sudah langka. Mungkin anak-anak sekarang tahu masih bisa pakai, apa enggak? Mungkin sekarang nyasah, nyuci, laundry aja. Tapi bahasa Sosah itu masih identik sama dengan bahasa Sunda bang. Nyeseh. Kalau bahasa Sunda nyuci itu kan nyeseh. Nyeseh. Kalau bahasa kita nyesah. Nyosah. Tapi ke kampung lagi soso. Sosa. Soso topi bondo. Kan memorinya di topi bondo, ada sini, kali di bawah itu. Waktu saya kecil, ibu-ibu kan hari Minggu nyuci semua. Terus orang tua juga sering Sosa baju, Ya. Langsung Sosa baju kan gitu. Jadi memori Sosa itu Sosa. Masih ingat ya. Ya. Orang tua dulu kita keras ya masih mengingat-ingat, masih ingat kita. Iya, kita kecil-kecil kan dulu disuruh cuci sendiri. Iya. Terus Sosa bajuang, Sosa baju kamu, cuci baju kamu. Udah disosa belum? Udah dicuci belum baju kamu? Kalau belum disusah kamu belum boleh makan, belum boleh nonton Doraemon ya.
nonton Doraemon sambil makan. Sosanya di mana? Sosanya tapi bondo. Gitu kan. Sekarang kita nggak berani ya bang karena kita nggak kuat ya, nggak kuat hati ya, lemah juga kita ya. Ya tapi ya gitulah kondisi Dapat fisik. memori itu, ini Sosa bagus nih. Oke. Jadi saya pasang juga orang nggak bakal ngerti kan. Terus SHO, SHA secara ejaan juga bagus. Udah deh, bikin nama laundrynya Sosa. Lebih simpel ya, lebih enak dibaca ya, didengar. Lebih ya. enak dibaca. Jadi abang pulang kampung karena ingin memori itu teringat Iya. kembali. Tapi topi bondo sekarang beda dengan topi bondo yang dulu. Oh, iya dong. Tapi Bondo sekarang ya begitulah ya. Sekarang tanah-tanah ini agak keras bang. Iya. Jadi beton. Udah jadi beton, Ya, mengecil keras kayaknya. sekarang. Ya. Terus udah nggak ada ular air Nggak kayaknya. ada lah ya. Kita dulu sering ya berebut ular air ya. Terus Rebutan ular air. Jadi abang pulang kampung nggak. Tapi itu ya. ya sering lah ada memori-memori yang lain. Ada memori ya. Dari Jakarta jauh-jauh pulang kampung ya. Ada acara yang lain juga, ada kebutuhan yang lain juga. Ya ada keperluan lain ya. Nggak perlu lah kita bahas itu ya. Tapi saya udah dengar semua kok. Saya abang intelijen. Oke, kita kembali ke mesin konversi abang. Ini dikasih merek apa ini bang? Agusta. Agusta. Oh, abang lahir bulan Desember nih. Ya, Januari. Ya Agustus lah ya. Aduh, garing nih lah. Nama saya Anton Agusta. Lahirnya 17 Agustus. Gratis saya lahiran dulu. Gratis. Kata ibu sih. Kamu gratis karena kamu lahir 17 Agustus. Ya, berarti ibu abang cepat tanggap ini mengurus ini. Soalnya banyak waktu itu yang nggak gratis loh. Oke Agusta. Nah ini ada juga yang saya dengar-dengar ini. Yang ada dipakai brand Neko apa? Beko. Beko itu merek apa lagi itu bang sebenarnya? Oh, Beko itu sebetulnya brand dari Turki. Brand dari Turki, abang abang dari Turki juga ini. Enggak, ini kan abang banyak beraktivitas di luar ini ya. Ya. Ini dari Turki, brand Beko ini gimana ceritanya lagi ini? Saya kira itu merek Sini ya. konversi gitu. Enggak. Itu merek mesin dari Turki. Ya, dan bahasanya bahasa sini ya, Beko. Nanti. Nanti, ntar. Ntar ya. Saya bikin PT ekspor impor. Awalnya mau masukin produk-produk dari China mungkin, dari mana mungkin, lagi pemilihan produk. Oke. Oh, ada PT ya. Pas lihat, Beko keren. Ada lagi memori di kampung. Beko, ntar bahasanya bahasa kampung kita. Iya. Lihat sampel produknya, cek. Oh ini bagus nih barang. Udah deh, saya tekan kontrak sama mereka untuk saya jadi salah satu importirnya. Jadi ada 3 tipe di mesin Beko itu. Yang masuk Indonesia lewat saya. Tipe-tipe lain bukan lewat saya. Oke, ada 3 tipe ya, termasuk yang untuk laundry. Iya, semuanya untuk laundry sih. Oke, yang sampai Pekomu udah ada abang? Banyak. Di Ngalau yang ngerjakan pesantren, cucian pesantren, itu pakai produk kita semua. Banyak di PKU banyak. Banyak. Ya se-Indonesia lah, itu dari Aceh sampai Papua itu udah pakai. Oke. Untuk PON kemarin di Papua kita juga kirim banyak ke sana. Pesantren Yusuf Mansur kita pakai itu juga. Oke, ini menarik ya, Beko ya, mesti memori lagi ya. Nyosang Beko lah. Lah sosah kain. Beko. Gitu kan ketemu. Saling berkaitan. Chemistry-nya Tapi ketemu itu perusahaan besar loh Beko di Nah, Barcelona, ini. Barcelona baju jersey Barcelona ratusan Beko di sini. Iya, itu yang jadi pertanyaan saya ya. Iya. Sampai anak saya juga ngomong, emang ayah yang gaji Messi? Kok ada tulisan Beko dengan Ada sponsornya di sini ya. Oke, Bang, ini sejauh ini ya. Tapi masyarakat pasti akan pertanyaannya sederhana. Apa sih yang sudah didapatkan oleh Anton Agusta itu dari seorang babu? Nah, kan ini, Bang, apa yang sudah Abang dapatkan sebenarnya dari bisnis laundry ini? Tapi yang tadi, Bang. Ya. Biar kayak podcast terkenal ya, kita break dulu sejenak. Oke, kita break dulu sejenak.
Oke, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, Bang Anton Agusta masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi ya, Bang, bincang-bincang lah ya. Bincang-bincang. Santai aja kita ya dari tadi ya. Kita nggak pernah bicara politik praktis ya. Galak-galak, bola-bola. Bola-bola deket mejo. Saya bisa ketenang godang lah. Oke, Bang. Pertanyaan di segmen 2 tadi ya. Ini apa yang sudah Abang dapatkan dari laundry ini, baik finansial ataupun yang lain mungkin yang tidak pernah Abang ungkapkan kepada publik? Banyak. Jadi kalau kita usaha serius dan tekun, ya secara finansial ya saya bisa beli rumah tua saya lagi. Rumah yang kemarin yang di Black Liki ya, bisa kembali lagi ya. Ini beli rumah apa beli memori ini? Memori. Dibeli mahal ya. Itu kalau bondo dijual saya beli itu. Tempat nyuci yang iya, dulu iya. itu. Oke, beli Terus sejarah. ada beberapa aset di Jakarta, ada beberapa gudang, ada beberapa apartemen, ada beberapa rumah. Alhamdulillah. Mobil saya cuman satu. Kalau mobil saya nggak suka beli banyak. Ya kalau mobil personal ada ya. Tapi kalau pribadi cuma satu yang camper van itu. Karena kalau saya beli, saya beberapa kali disuruh saudara atau yang lain beli mobil yang mewah satu itu segala macam. Ingat supir malu. Jadi kalau bawa mobil bagus, mobil mewah, ingatannya memori yang lama. Saya jadi supir. Yaudah. Jadi kalau mobil enggak, kalau saya lain ada kecil lah. Ada berapa apartemen? Jadi supir. Oke. Apartemen ada 2, rumah di Jakarta ada sekitar 4, gudang ada berapa di Jakarta. Yang di kampung ada beberapa kampung. Lumayan lah secara finansial. Secara finansial ya. Secara link ya luar biasa. Saya bisa kenal dengan kementerian, saya bisa kenal dengan itu ya yang sebenarnya itu bukan? Ya, dididik dari saya ada berkantor di LIPI, ada kantor di LIPI ada ya? Ada dikasih ruangan khusus untuk penelitian-penelitian yang lainnya. Terus banyak hal. Link secara pemerintahan, secara pengusaha-pengusaha lain, secara internasional. Saya pernah bikin ventilator waktu itu ya, itu kan itu dengan tim O2 yang berpusat di Spanyol. Ventilator apa namanya? Iya, ventilator. Ventilator untuk pas COVID. Pas COVID kemarin ya. Iya, saya juga baca itu. Ini kenapa nih? Kok nggak ada lagi ini terdengarnya? Apa namanya? Birokrasi lah ya. Birokrasi. Iya, paham Bang. Di luar negeri itu dibikin. Untung Abang nggak di penjara kan. Orang bikin TV dari komputer aja dulu pernah di penjara. Itu di Spanyol diproduksi, dipakai buat semua orang dengan alat yang sama, blueprint yang sama. Dari kita ya gitulah. Tapi intinya saya dapat link nasional dan internasional. Abang salah. Kok rakitan? Coba barangnya, alat-alatnya diimpor. Minta persetujuan dinas pengimporan lah misalnya. Itu bisa, itu cepat. Kok abang rakit sendiri ya lah. Mengurangi. Oke lah enggak. Ya enggak, ini juga kan masa tukang bengkel mesin cuci bikin ventilator kayaknya gitulah. Iya ya gitulah. Saya paham. Saya ingat itu ada pengusaha mana yang bikin TV dari komputer kan, TV-nya dibanting kan, orangnya di ranah hukum ya. Ya sih salah sih kerjaannya. Kalau saya nih di posisi abang ya, saya jilat-jilat lah sedikit. Oh, satu lagi. Oke. Dari link saya di asosiasi dapat teman seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, kemana aja gampang lah ngopi. Terus saya pernah yang tadi bilangin ke Everest itu karena link tadi. Kayak Gunung Everest yang di Nepal itu ya. Link tadi ya. Link tadi karena link yang dapatkan dari laundry. Jadi ya bagus, sangat bagus. Penghargaan yang paling bergengsi apa nih yang sudah abang raih? Yang pertama itu juara emas di 13 negara. Terus saya dapat penghargaan dari Belanda juga waktu itu bidang inovasi dari Cinet. Itu himpunan untuk pengusaha laundry dunia dengan inovasi-inovasi saya bikin. Dapat penghargaan tadi juga dari juara inovasi dari Belanda. Terus kalau program-program lokal banyak lah. Lokal sudah biasa lah ya. Apalagi RT RW lumayan banyak. Ini kayaknya abang pernah dilarang juga ikutan lomba ya? Iya pernah. Waktu itu kita ada temuan beberapa ini lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Ada temuan-temuan kartu. Ini ya? Jadi kita bisa pangkas satu alat yang harganya tadinya 60 juta di bidang laundry ya. Kita bikin sesuatu alat, akhirnya caranya sama dengan yang 60 juta, tapi harganya separuhnya 30 juta. Dan itu kita perlombakan lagi, udah disuruh stop sama. Udah jangan, kamu kasih yang lain deh. Nah ini yang mengakibatkan ventilator pakai gara-gara itu mau pangkas harga aja. Ventilator harusnya ratusan juta, kita bisa bikin 20 juta. 20 juta, 40 juta ya bisa ya. Ini.
mengurangi, aduh, saya. Oke, kita bicara manisnya aja dari tadi. Sekarang kalau untuk berusaha ya, jadi pengusaha kita bisa link, searching segala macam, bisa diskusi. Kalau dulu gimana nih bang? Saya yakin nih zaman-zaman dulu anggaplah dalam tanda kutip zaman jahiliyah ya, bertanya aja kita susah. Banyak yang orang menyembunyikan ilmu. Iya. Ya otodidak, harus belajar sendiri. Harus belajar sendiri. Harus belajar sendiri, harus ke setrum sendiri, harus ngeracik sabun. Dulu sekarang enak kan? Iya. Banyak komunitas, Ada komunitas ya. Buat hemat, buat laundry, kita bikin sabun sendiri, Saces. Oke. Ngaduk, nggak taunya besoknya ini keluar itu kulit kayak sisik semua. Iya, paham. Karena adukannya salah. Untung nggak kebakar tangan. Okay. Karena kimia ya. Ya macam-macam lah. Belum lagi kita main gas, belum kita lagi main cara promosi juga nggak tahu. Ya, tapi harus belajar dan belajar terus. Itu yang membuat kuat sebenarnya. Ya. Karena kita dari otodidak ya. Sekarang orang mau apa kita udah paham kan. Ya, tapi sekarang masih ada juga yang pengusaha laundry sukses ini yang menyembunyikan ilmu. Yang malas ditanya gitulah. Ya tergantung personalnya, mungkin tergantung, ada kali. Ya. Mungkin ada. Abang? Saya enggak. Saya apa aja apa yang bisa saya kasih tahu ya saya kasih tahu. Kalau tidak seperti itu abang nggak mungkin periode sebelumnya dipilih menjadi ketua asli ya, Asosiasi Laundry seluruh Indonesia ya. Saya yang di Jakarta. Yang di Jakarta ya. Saya di Jakarta. Oke. Habis itu disalurkan untuk pusat juga. Tadi dulu capek. Udah, saya mau santai-santai dulu. Harta udah banyak udah lah ya. Nanti kalau bonus lah itu. Iya, nanti kalau ikut lagi jadi ketua lagi banyak lagi ini calon-calon pemimpin 2024 yang datang ini. Iya, masalahnya saya tidak suka politik dan di asosiasi. Suka politik praktis ya. Iya, dan di asosiasi itu kita harus berpolitik. Iya, pasti. Dan ya gitulah. Iya, sama berarti kita sepemikiran. Saya anggota Panwascam kemarin, pengawas ini ya. Makanya di sini nggak boleh politik praktis. Boleh sih pejabat. Tapi saya mau nyalon besok. Gimana bang? Lanjut. Tapi saya mau nyalon besok. Enggak. Enggak, tenang bang. Sering lah abang diundang ke sini nanti. Kalau untuk Jakarta ya di sana ya. Oke. Ada keinginan untuk mengabdi untuk di Payakumbuh nih bang? Atau masih tetap di Jakarta? Mungkin saya nyari duitnya di Jakarta ya, nggak bisa di Payakumbuh, lebih bagusnya begitu. Ya orang Minang sejati ya. Yang bisa di Payakumbuh nyarinya di Jakarta ya gitulah. Oke, Jakarta aja lah bang. Jangan lama-lama di sini. Nanti kalau bang ke sini tahun 2005 aja lah. 2005, ya. 2000. Setelah pemilu selesai. Habis abang nanti di sini kalau sebelum 2004 masih di sini. Abang incaran ya? Enggak, saya yang incar abang nanti. Saya mencalonkan. Tapi di daerah Kongo nanti, enggak di sini. Kongo. Oke bang, kita sudah banyak bicara tentang laundry abang ya. Betul, dari dulu memang pahit ya, susah ya meminta ilmu kepada orang lain walaupun sedikit saja ya. Oke, tapi sekarang sudah gampang sekali ya. Gampang, banyak komunitas sekarang, banyak asosiasi. Banyak komunitas, banyak asosiasi, biasanya banyak masalah ini. Yang saya tahu ini ya. Masalahnya keorganisasian. Ya, pengurus-pengurus. Biasanya masalah organisasi itu awalnya dari individu, bang. Ya. Yang saya tahu. Jadi kalau di organisasi ya, kalau ada kepentingan, pasti semua orang punya kepentingan. Ya. Punya kepentingan, inilah itulah. Nah, bentroknya di situ ya. Oke. Itu yang akan menimbulkan masalah. Nah, tapi plusnya akan lebih banyak lagi di organisasi, di komunitas. Ketika kita berteman dengan satu pengusaha yang sama. Dan berbagi ilmu, si A ahli di noda, si B ahli di marketing, si C ahli di ini, dan saling berbagi, upgrade kita lebih cepat. Oke. Ilmu kita lebih cepat. Walaupun ada negatifnya, kita ambil yang banyak positifnya aja. Lebih banyak positifnya. Oke. Keinginan terbesar abang apa sih sebenarnya bang? Ini sudah, kalau menurut saya ini sudah oke lah, sudah nggak perlu lah ditambah-tambah lagi. Keinginan terbesar saya pengen punya pabrik. Secara duniawi ya. Duniawi lah ya. Jadi ada beberapa unit itu kan masih kita impor dari Meksiko, dari Turki, dari Amerika. Oke. Padahal pengetahuan keilmuan saya seorang STM ini barang yang gampang ini. Iya. Gini doang harus diimpor kan gitu. Cuman kita butuh molding yang lumayan mahal harganya. Gini doang diimpor ya. Iya, hanya begini aja. Masa harus impor dari Turki oke lah,
Kita bantu negara Muslim juga ya. Dari Amerika, dari China. Ini kita bisa bikin sendiri loh. Saya jadi ingat Bang, impor itu bisnis yang menggiurkan Bang. Iya. Fee-nya gede itu. Garam aja diimpor Bang. Itu di luar negeri itu. Nggak di Indonesia nggak ada impor garam. Nggak ada garam banyak tersedia laut, swadayanya nggak ada yang diimpor di sini. Sapi di Indonesia banyak. Oke, ini karena durasi juga Bang ya. Terima kasih sudah hadir di sini Bang. Tapi terakhir ini ya. Saya minta Abang untuk menyampaikan pesan-pesan Abang kepada sesama pengusaha laundry atau mungkin kepada masyarakat. Silakan Bang, ini kamera Abang. Jadi kalau kita usaha harus tekun, fokus dan bikin target. Apapun usahanya, sebenarnya pasti bagus. Ya. Asalkan kita tekun. Asal tekun Dan ya. jadi yang fair di usaha itu, contohnya kita usaha laundry jadilah yang terbaik, jadi yang terame. Iya. Daerah, mungkin daerah kecil dulu. Oke. Se Payakumbuh Utara ke se Payakumbuh, se Sumatera, se Indonesia. Tapi kita yang ter ya. Yang fair. Yang Berarti membentuk brand dulu di sana ya. Iya. Setelahnya seperti itu ya. Dan itu motivasi pertamanya. Kita harus yang jadi yang fair di daerah lingkup kecil, perbesar dan bikin target. Ketika target itu masih jauh, jangan diturunkan targetnya, tapi lebih dimaksimalkan untuk pencapaian, maksimalkan kerjaan. Tidak ada semua yang gampang itu segampang. Yang sukses itu tidak ada yang segampang membalikkan telapak tangan. Pasti semuanya butuh proses dan harus kerja keras. Proses ini ya. Tidur tahu-tahu sukses, nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada yang instan ya. Harus ketawa dulu tuh tembok baru sukses. Saya aja sering makan mie instan nih, ujung-ujungnya operasi usus buntu ya. Iya. Bisa yang instan. Oke, masih ada lagi Bang. Mungkin ada pesan-pesan untuk istri lah, biar kelihatan ini acara kita ini antara talk show dan podcast digabung ya. Yang membentak Abang 3 bulan don dulu. Saya terima kasih sama istri. Istri orang sini kan Bang? Sini ada di rumah. Enggak, maksudnya Orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi kan, bukan orang Payakumbuh. Media besar Jakarta. Oke. Dia bisa ngomong Minang bisa. Ya, saya terima kasih karena support dari istri. Ya. Dan alhamdulillah secara ekonomi kita bisa jadi membantu keluarga besar semuanya. Secara ya makasih lah istri, apalagi kalau diizinin lagi. Jangan. Aduh, satu aja enggak. Enggak. Itu Ya, sama lucu-lucuan itu. Ya paham. Orang-orang seperti Abang. Ngomongnya kan di belakang istri pas iya langsung. Bang tahu nggak, yang biasanya yang nekat itu nggak orang seperti Abang, bukan orang seperti saya, tapi orang yang pendiam. Orang pendiam. Saya itu dulu singa loh. Ya. Serius waktu bujangan. Ketika saya nikah, saya jadi kucing. Udah kebayang ya. Iya. Orang-orang yang seperti kita ini banyak bicara, banyak leluconnya, pas dikasih banget sama istri ini ya nggak berani gitu. Yang diam-diam ini yang bahaya. Bahasa kampungnya apa? Gadang kelopu. Incik lobi ya. Kalau saya, ya. Oke. Itu aja Bang ya. Dan waktu dan kesempatan kalau Abang masih ada di Payakumbuh ya dan bersedia, bolehlah kita undang lagi ya. Boleh. Masih banyak yang ingin kita bicarakan ya, apalagi 2024 sudah dekat ya. Kita bicarakan yang bukan yang itunya ya. Kita bicara bisnis yang di belakang itu. Ini berapa baju yang harus dibikin nih? Berapa yang ini nih? Yang tepi bondo lah kita. Tepi bondo lah. Yang itu yang perlu itu kita bahas. Yang mana tanah sekarang sudah menjadi beton ya. Itu perlu kita bahas. Prosesnya gimana ini sebenarnya? Ikan bawang di tepi agam itu. Blok buahnya ikan hilang itu kalau di beton semua. Tempat rumah-rumah ikan bawang. Ya, dan kita bahas juga di tepi Batang Agam, di pinggir Batang Agam ada alat berat itu kok bisa ya? Itu nanti kita bahas ya. Siap. Ya. Apa yang kita bahas ini? Oke, makasih Bang Tuleli. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih Bang. banyak semuanya. Oke, kita doakan apapun keinginan Abang. Ini terutama untuk keluarga sendiri dan keluarga besar ya. Amin. Berkecukupan terus ya sampai keturunan berikutnya. Pasti itu tujuan Abang sebenarnya ya. Iya, tong-tong lunas. Amin. Oke, tong-tong lunas. Amin. Oke, pemirsa Utaki, cukup sekian Utaki kali ini. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Percayalah itu memang saya sengaja ya. Kalau nggak saya sengaja berarti saya pura-pura sengaja. Ini apa nih bahasanya ya. Oke, dari bincang-bincang kita bersama narasumber Bang Anton Agusta, ada 4.359 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau, yaitu kalau kerja, kalau berusaha harus fokus dan ada target. Itu saja Bang ya. Fokus ini ya, jangan bentar-bentar down ya. Kalau down ingat istri akan membentak ya, akan marah dalam tanda kutip ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi ya. Tetap pakai masker ya, pakai masker ini tetap ya.
Jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para pengusaha laundry di seluruh Indonesia. Agar kita tahu sebenarnya laundry itu prosesnya gimana, apa yang sudah kita dapatkan, dan apa yang sudah dihasilkan dari usaha laundry. Ternyata dari pengusaha laundry kita bisa menciptakan sesuatu yang tepat guna Bang ya, dan dapat medali emas, segala macam penghargaan, segala macam. Yang intinya tentu untuk mensejahterakan kita dan keluarga besar. Kalau sudah di atas, ingat keluarga besar. Nanti kalau kita meninggal, yang akan menguburkan kita duluan itu bukan teman-teman kita di kafe sana ya, tapi keluarga kita, sepupu-sepupu kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.